Assalamualaikum Bu Andi, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak. Bapak sendiri bagaimana? Alhamdulillah, baik juga Bu. Oh iya Bu, saya sudah membaca chat Ibu yang dikirim semalam. Ada yang bisa saya bantu Bu? Iya Pak, terima kasih banyak. Saya ucapkan sebelumnya karena Bapak sudah mau merespon chat saya. Begini Pak, saya ini jujur, saya bingung Pak. Bingung sekali. Saya ingin menyampaikan sesuatu ke Bapak tentang kebingungan saya. Saya bingung dengan kompetensi mengenai pengelolaan kelas, Pak. Menurut saya, dalam pengelolaan kelas selama saya mengajar itu, saya merasa masih kurang dan saya ingin meningkatkan kompetensi itu, Pak. Tapi saya bingung harus memulai dari mana. Iya, saya harap Ibu saya jangan bingung. Ibu sudah punya rencana dan saya bangga sama Ibu. Dalam hal ini, Ibu ingin meningkatkan kompetensi mulai dari mana? Iya, begini Pak. Saya ingin menciptakan suasana kelas yang kondusif, suasana yang menyenangkan bagi siswa-siswa saya, agar siswa saya dapat fokus saat pembelajaran berlangsung di kelas, Pak. Tapi sekali lagi saya bingung bagaimana caranya, Pak ya, mengatasi supaya siswa tidak ngobrol saat pembelajaran. Oh iya. Terus seberapa jauh usaha Ibu telah melakukan kompetensi yang Ibu terapkan? Maksudnya di sini adalah metode apa yang Ibu sudah lakukan selama ini? Sejauh ini menurut saya pribadi, Pak, saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, termasuk melakukan penataan kelas, mulai pembelajaran dengan penuh semangat, memberikan pelajaran yang serius, namun tetap saya iringi dengan santai. Posisi saya juga saya sudah posisikan ketika mengajar, tetapi saya merasa belum ada yang benar-benar efektif di kelas itu ketika saya mengajar. Bingungnya saya, Pak, karena masih saja ada siswa yang asyik ngobrol dengan temannya, sehingga teman yang lain kelihatannya ikut terganggu. Konsentrasi mengajar saya juga, Pak, terkadang hilang, tidak fokus begitu, Pak. Oh, begitu, Budi. Terus apa yang menjadi tantangan Ibu dalam pengelolaan kelasnya? Itu dia, Pak, saya bingung, masih kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Saya menilai diri saya bahwa kompetensi pengelolaan kelas saya itu memang harus saya tingkatkan, Pak. Jadi menurut Ibu, kira-kira kompetensi apa yang Ibu ingin tingkatkan supaya anak ini supaya kita tidak bingung lagi, Bu. Iya, Pak ya, saya mungkin membutuhkan strategi lain untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung, Pak, supaya kondisi seperti itu tidak berlarut-larut. Baik, Bu. Bagaimana kira-kira strategi Ibu untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara pada saat pembelajaran berlangsung, Bu? Menurut saya, Pak, mungkin saya harus pelajari dan mencari tahu penyebabnya deh. Mengapa siswa saya ada yang asyik ngobrol dengan temannya saat saya memberikan pelajaran di kelas? Apakah siswa saya bosan dengan saya atau dengan materi yang saya sampaikan? Apakah karena mereka sekedar hanya mencari perhatian? Sempat terpikir juga mungkin karena siswa saya tidak memahami materi pelajaran yang saya bawakan, Pak.
Bingung saya jadinya. Oh, iya, Budi. Jadi menurut Ibu, bagaimana tindakan Ibu mengatasi anak yang mengobrol saat pembelajaran berlangsung ini? Setelah saya pikir-pikir, Pak, ternyata ada beberapa siswa saya yang memang belum memahami dengan materi yang saya sajikan. Ini saya lihat ketika memberikan pertanyaan santai dan ternyata siswa yang sering ngobrol itu tidak dapat menjawabnya. Kemudian saya mengadakan pendekatan. Saya ajak ngobrol siswa itu dan ternyata siswa ini memang tidak memahami materi, Pak. Dan Oh, dari pendekatan ini kesimpulan saya begitu, bahwa materi yang saya bawakan siswa ini memang belum paham. jadi kesimpulannya materinya belum dipahami, Budi. Terus lalu bagaimana Ibu menindaki hal ini? Oh, dari itu saya berusaha mengadakan pendekatan terhadap siswa yang suka ngobrol, menanyakan mengapa sering ngobrol saat belajar, padahal kita tahu mengganggu teman, juga membuyarkan fokus saya sebagai guru, Pak. Oh iya. Jadi Ibu akan mengadakan pendekatan terhadap siswa tersebut. Ya, ini sudah luar biasa, Bu. Super sekali nih. Iya, iya, Pak. Jadi mungkin begitulah teknik yang saya harus lakukan supaya siswa saya tidak lagi suka ngobrol sama temannya di kelas ketika saya sedang mengajar, ketika pembelajaran berlangsung. Terima kasih banyak, Pak. Saya sudah menyita waktu Bapak dalam menyelesaikan masalah saya, Pak. Mudah-mudahan dengan percakapan ini saya dapat mengatasi masalah ini. Iya, sama-sama Bu. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak karena Ibu telah menyampaikan keinginan positif Ibu. Mungkin saya rasa cukup untuk coaching kita hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa ya, Pak? Saya lihat sepertinya wajah Bapak agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana, Pak? Ada yang bisa saya bantu? Iya, mohon maaf Bu. Saya jadinya mengganggu waktunya Ibu ini. Tidak apa-apa, Pak. Silahkan. Iya, begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah mudah-mudahan Ibu bisa membantu saya sebentar di sini? Oh, iya, Pak. Dengan senang hati, Pak. Kira-kira apa ya yang bisa saya bantu Bapak? Iya, sebenarnya Bu, saya hanya ingin mendapatkan solusi pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Bu. Iya. Masalahnya apa ya, Pak? Kalau Bapak tidak keberatan, Bapak boleh ceritakan apa yang sedang Bapak rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Iya Bu, mungkin Ibu masih ingat waktu kita kedatangan Bapak pengawas waktu dia melakukan supervisi pada saat itu Bu. Waktu supervisi, saya mendapat teguran dari Bapak pengawas, Bu. Bagaimana bisa, Pak? Lalu apa yang membuat Bapak mendapat teguran dari pengawas sekolah? Kalau menurut saya, Bu, sebenarnya masalahnya ini tidak terlalu serius. Tidak serius? Tidak Iya, serius yang bagaimana, Pak? pada saat itu Pak pengawas mengkritik tentang proses belajar mengajar saya, Bu. Hmm.
Proses mengajar yang bagaimana ya? Eh, apakah tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau ada yang lain sampai dikritik? Kalau boleh tahu, Pak. Iya, begini Bu, beliau itu sepertinya keberatan waktu saya mengajar. Eh, di, saya di situ pada saat itu saya tidak memakai buku teks Bu. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bapak dengan adanya respon dari pengawas? Saya sejujurnya Bu menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi dari perpustakaan, yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau juga merasa merasa tersinggung, Bu. Hmm. Jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, kalau boleh saya tanya lagi, Pak, selama ini apa yang Bapak lakukan di dalam proses belajar mengajar Bapak? Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu, saya menggunakan berbagai sumber, baik dari buku perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton video-video, menayangkan video-video dan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, Bu. Mhm. Oh begitu, Pak. Eh, mengapa ya mengapa Bapak tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, Bu, sumber belajar yang saya gunakan sekarang ini sudah memudahkan siswa. Siswa juga merasa termotivasi dan apa yang saya lakukan sudah mengacu sama kurikulum, Bu. Sebenarnya memang sudah bagus, Pak. Lalu bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti kan yang kita ketahui, karakter siswa itu kan berbeda-beda dan pasti belajarnya Pak juga berbeda-beda. Iya, Bu, belajar juga. Ya, saya rasa apa yang Ibu sampaikan itu ada benarnya juga. Kenapa saya tidak sempat kepikiran ke sana ya, Bu? Mhm. Selama ini ada beberapa siswa yang memang hasilnya masih kurang maksimal dalam selama proses pembelajaran saya, Bu. Nah, itulah Pak, eh, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin itu adalah seperti itu, Pak, supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Iya, saya pikir ada benarnya juga ya, Bu. Mhm. Nah, setelah Bapak menceritakan masalahnya, eh, sekarang bagaimana perasaannya, Pak? Terus terang, Bu, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan dari rumah itu kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya banyak pekerjaan saya yang ikut jadi terbengkalai, Bu. Mhm, betul. Lalu, apa yang membuat Bapak merasa tidak nyaman selama ini? Iya, sebetulnya Bu, yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita dan yang saya takutkan nanti akan menjadi masalah di kemudian hari, Bu. Mudah-mudahan tidak akan jadi masalah, Pak. Begini, jika saya dapat menyimpulkan yang membuat Bapak merasa tidak nyaman, itu adalah saat supervisi itu. Karena Bapak tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar ketika pengawas memperingatkan, Bapak kan tetap memberikan argumen, sehingga hal itu membuat pengawas mungkin merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya, Bu. Mudah-mudahan
saya tidak dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah atau disuruh menghadap ke kepala sekolah, Bu. Ya. Iya, iya. Nah, kalau menurut saya untuk masalah ini, Pak, bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika misalnya ditegur oleh kepala sekolah, ya harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya yang terjadi dan pastilah beliau akan menyampaikan hal-hal yang positif sehingga nantinya menambah semangat Bapak dalam mengajar. Iya, mudah-mudahan ya, Bu. Nah, dari apa yang sudah Bapak sampaikan, kira-kira ke depannya apa rencana Bapak? Iya, rencana saya, Bu, saya akan berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi kepada saya, Bu. Niat yang bagus, Pak. Lalu apakah ada hal lain yang akan dilakukan? Iya, Bu, tentu saya akan menemui Pak Pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Hmm, Terus kemudian proses belajar mengajar saya ke depannya saya juga akan menggunakan buku tes, Bu, dan meminta saran kepada Pak Pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik, Bu. luar biasa, Pak. Luar biasa, salut. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Bapak selanjutnya? Iya, betul, Bu. Setelah ini, Bu, saya akan memakai buku tes Iya. dan sumber-sumber belajar lainnya, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin itu yang menurut saya, yang saya terapkan juga untuk siswa dan merasa nyaman untuk kegiatan tersebut, untuk pembelajaran tersebut. Iya, betul Iya, sekali. Jadi Bapak sudah bersiap untuk memakai buku teks dalam pembelajaran. Nah, dari alasan itu langkah yang Bapak ambil sebenarnya sudah tepat sekali. Saya setuju Pak dengan idenya. iya, Alhamdulillah, syukurlah, Bu. Sekarang saya merasa lega ini karena jujur, Bu, saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini, apalagi yang sudah berurusan dengan atasan kita. Yang saya khawatirkan itu nanti saya yang salah langkah, Bu. Insya Allah tidak salah langkah Pak. Syukurlah Bapak sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, eh, komitmen apa ya yang akan Bapak lakukan untuk melaksanakan rencana itu? Iya, untuk hal itu, Bu, dalam proses belajar mengajar saya tetap akan mengacu sama pada kurikulum, Mhm. kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari Bapak Pengawas tentang penggunaan buku tes. Dan saya ucapkan kepada Ibu atas kesempatan dan waktunya. Saya ucapkan terima kasih banyak, Bu, atas waktunya ini. Iya, sama-sama Pak. Saya hanya mau mengucapkan bahwa selamat bertugas kembali ya Pak, dan tetap semangat. Iya, iya, Bu. Saya rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.